Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Saudara-saudaraku, ikhwani fillah, sore hari ini, petang hari ini Allah beri kita nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah, Allah masih takdirkan kita untuk duduk di sini. Ya, kajian seperti inilah ruhnya persyarikatan. Yang namanya ruh boten ketinggal. Gak kelihatan ruh itu. Sawangannya lungguh-lungguh ini. Tengok-tengok sender-sender sawangannya. Tapi kalau tidak ada kajian seperti ini, musola itu atau masjid itu hanya dibuat sholat aja 5 waktu. Setelah itu pulang, sholat 5 waktu. Selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun tidak ada perkembangan apa-apa dengan jamaah itu, dengan umat ini. Tapi ketika kita mengadakan kajian rutin semacam ini, maka insya Allah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, nanti lihat, semoga jenengan-jenengan ini adalah pejuang majelis ilmu. Ini akan dicatat sebagai pionir dari perjuangan ini. Insya Allah kita harus yakin pada Allah, karena perjuangan itu nanti pada akhirnya akan bisa kita lihat nanti di generasi-generasi akan datang. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, kita sedikit review. Fakta yang pertama adalah karena tamaknya manusia. Disertai sifat tamak kemarin ya, bahwasanya manusia ini memang tabiatnya seperti itu, bawaannya kawan bayi. Kawan bayi terus wong Jawa. Tidak puasan, rasa ingin nambah lagi. Itu memang tabiatnya manusia. Dan pengendaliannya apa? Pengendaliannya yaitu syukur. Lawang sama Allah sudah dibawain gawan seperti itu. Mbok ya kayak malaikat. Nah, kemarin kan ya, malaikat itu enggak disertain itu. Akhirnya apa? Malaikat enggak ada perjuangannya. Yang saya ceritakan kemarin, yang disuruh sujud, diperintah diciptakan untuk sujud, yang dia sujud mawon. Nah, makanya manusia kenapa dikasih sama Allah itu ya sifat-sifat yang semacam itu dibawakan itu supaya manusia itu berjuang. Karena dalam bab yang kemarin bab sabar juga ya, kita sudah tahu bahwasanya turunnya manusia atau diciptakannya manusia ke sini, ke bumi ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, gitu ya. Untuk diuji memang. Tapi sama Allah juga dibawain rumusnya. Rumusnya enten rumus sabar, enten rumus syukur, enten rumus ikhlas. Niki ilmu-ilmu tingkat tinggi nih. Ikhlas kita sudah belajar ya. Ikhlas, bagaimana ikhlas itu adalah frekuensi yang setan iblis tidak bisa menembus. Zero. Ikhlas itu zero. Ikhlas itu adalah titik zero, titik nol. Berapapun angkanya, kalikan nol sama dengan pinten? Nol. Saktinya begitu, saktinya nol itu. Zero itu, kosong itu. Ketika kita sudah kosong, yang ada hanya Allah, kosong, tidak ada dunia lagi, maka justru disitulah kekuatan kita.
dan setan tidak bisa menembus itu. Jadi 0 dikali berapapun 0 tetap. Dan angka berapapun ketika ditambah 0 nilainya berlipat-lipat. Nggih. Angka 9 tambah 0 1 jadi 90. Tambah 0-nya 2 jadi 900. Angka 1 juta diambil 0-nya 1, enggak jangkep 1 juta. Itulah hebatnya 0. Itulah hebatnya 0. Itulah hebatnya ikhlas, kosong. Yang kedua itu ada nas lagi, yaitu bahwasanya manusia itu sering lupa bersyukur. Itu juga sudah nas dari Allah memang. Sering menganggap apa yang sudah menjadi rutinitas itu sudah biasa. Kita bernafas dari kecil ini bernafas ini. Kita nggak merasa bahwasanya oksigen yang kita hirup ini mahal ya. Berapa satu tabung oksigen itu sehari? Berapa? Nah ini kita setiap hari menghirup oksigen ini gratis. Nah ini lupa kita itu dan tidak bersyukur. Itu baru oksigen. Belum lagi yang lain-lainnya. Makanya kalau kita disuruh menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu kita. Tidak akan mampu. Itu yang dari kita aja, yang kita terima sehari, dari fisik kita ini aja, itu sudah luar biasa. Mata ini kan ada cairannya, kering sedikit aja, 0, sekian persen kering, garing. Wah, wis rasanya kering mata ini ya, nggak enak. Rasanya pengen ambil tetes mata, tapi kebanyakan air itu juga nggak enak ya, mili terus air. Nah ini kadar sekian persennya cairan yang ada di selaput mata kita itu kita nggak pernah sadar. Manusia lupa bersyukur itu di situ. Surat Luqman ayat 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ini sesuatu keistimewaan. Luqman ini bukan nabi, bukan siapa, tapi namanya diabadikan. Tidak semua ya. Sahabat nabi pun itu tidak semua. Paling sahabat nabi 1-2, Zaid, kalau nggak salah Zaid ada. Zaid yang masuk ke dalam. Abu Bakar aja nggak ada di dalam Al-Quran. Umar juga nggak ada di dalam Al-Quran. Nah ini Luqman ini bukan siapa-siapa, bukan nabi, bukan apa-apa. Sampun Pak, panggil ya. Ayat 12 ya, surat Luqman. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ini panjang sebenarnya ini nanti ya, rangkaiannya dari ayat-ayat ini, surat Luqman ini nasihat untuk anak sebenarnya. Luqman itu adalah sosok orang tua, sosok ayah yang menasihati anaknya. Tapi yang pertama dinasihati apa? Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah, tentang syukur. Karena kalau sudah bersyukur itu nanti ke belakang itu enak. Semua sudah, kita punya pasangan, kita mensyukuri istri kita seperti ini. Kita syukuri suami kita, nggih enten niki pun. Niku nyaman nggih. Juga anak kita makan misalkan adanya ini, bersyukur, nyaman sudah. Tempe sambel, alhamdulillah nikmat nggih. Tempe sambel nikmat niku. Tapi ketika kita tidak bersyukur, maka masih dikai daging wah dagingnya alot ono ae sing enggak bersyukur itu ya sik kepedesen ta nggih Bu nggih wis dimasakno angel-angel ya disugono ono ae nek wong enggak bersyukur itu enten mawon ya. Itu yang membuat sulit itu sebenarnya kita sendiri ya. Karena apa? Disyukurinya tadi memang. Jadi awalnya, makanya awal nasihat dari Luqman pada anaknya ini apa? Untuk bersyukur. Anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kali untuk diri kita sebenarnya. Kalau ketika bersyukur itu tuh yang nyaman itu kita sebenarnya. Yang merasakan nikmatnya bersyukur itu kita sebenarnya. Yang membuat kita rumit
Itu karena kita tidak bersyukur nggih. Jadi melihat orang naik Mercy, sawangane mawon niku nggih. Nah, sawangane kita Mercy enak, AC. Kita nggak tahu utangnya berapa, cicilannya berapa, ada masalah nggak sama keluarganya, ada masalah nggak sama anak-anaknya, sama istrinya, sama atasannya, sama bawahannya, sama rekan sekantornya. Kita nggak pernah tahu itu. Nggih. Makanya terus saya yang Jawa itu sawang si nawang, nggih. Sawang si nawang. Jurus syukur itu alhamdulillah itu enak sudah hidup itu. Kalau sudah pegang ini, ikhlas, sabar, syukur sudah pegang ini, sudah hidup kita bahagia sudah. Tidak akan gampang terpengaruh apapun. Surat An-Nahl ayat 78. Saya bacakan dulu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sampun kepanggih, Pak? Nggih. Monggo ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, oke, niku. Kita lahir keluar dari rahim ibu kita dulu. Tahu apa kita? Gak bisa apa-apa. Oke. Makan belum bisa. Apa-apa belum bisa. Niku kebangetan nggih manusia ini. Sampai sekarang sombongnya seperti ini, lupa. Pakai baju nggak bisa. Cawik nggak bisa. Mending bayinya ikan. Bayinya ikan itu lahir pelocot, netes itu sudah pintar berenang ya. Sudah nggak ngerepotin. Masih mending itu bayi. Manusia itu nggak bisa apa-apa. Mimbutuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a. Tidak tahu, tidak mengetahui apapun. Tidak punya ilmu apapun. Saat ini pun macam-macam nggih ilmunya. Sudah bisa ini, bisa itu, iso golek duwe, iso nyelatu wong, iso mak itu wong tuwa, macam-macam sekarang. Ilmunya sudah banyak. Dulu coba waktu kita lahir nih. Kemudian makanya ayatnya ini waja'ala lakumus sam'a seperti yang sering saya sampaikan ya, fiturnya manusia itu waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Niku yang pernah saya sampaikan di pertemuan kemarin bahwasanya pasti as-sam'u lebih dulu. Baru al-absar nggih. Nggih ibu-ibu nggih, ketika bayi lahir itu kan belum bisa melihat nggih, 1 hari 2 hari pertama nggih. Nggih, belum bisa lihat. Tapi pendengaran sudah pendengaran dulu. Nah, ini di Al-Qur'an sudah ada memang ini. Gak ada yang salah Al-Qur'an itu. As-sam'u itu tercepat. Radar tercepatnya manusia. Dan sampai dewasa juga gitu. Nah, saya belajar audio visual ya. Saya punya memang basic keilmuan saya di audio visual. Jadi ilmu audio ya kalau dalam kita kaitkan ke sekarang, ilmu audio itu lebih cepat. Kita duduk di sini atau ibu-ibu lagi masak di dapur sama anak gitu. Kemudian ada suara gini, totetot, 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 totetot. Napa nih ibu? Es krim gitu. Kita nggak lihat Pak, kita nggak lihat, gitu. Cuma dengar suaranya. Kita ada di dapur, anak kita, wes langsung anaknya, ma, yuk we ma, yuk we ya. Karena apa? Suara gitu. Ini makanya Allah ini luar biasa gitu, ya. Menciptakan radar-radar pada kita itu. Nanti kaitannya sama ilmu yakin, ainul yakin itu tadi ya. Ketika sudah dengar suaranya, maka anak itu keluar setelah dikasih uang sama ibunya, keluar lari ke depan. Ainul yakin, oh iku ese. Ainul yakin, akhirnya dia beli, oh iya, kecuali udah lewat ya, sudah lewat berarti ainul yakinnya ketelat. Sudah lewat. Nah, ainul yakin di sini juga begitu. Yang kedua itu wal absar dan penglihatan. Ini nikmat dari Allah. Penglihatan ini. Setelah pendengaran, penglihatan, semua seperti itu. Kita melihat HP, lihat YouTube, lihat apa yang bergerak di situ. Pendengaran dan penglihatan. Nikmat dari Allah yang lupa kita syukuri. Setelah itu baru masuk ke hati. Ya. YouTube-nya misalkan, oh ternyata isinya hiburan, lucu-lucu, oh hatinya senang.
Oh isinya ternyata sedih, ya. Isinya YouTube-nya itu sedih, ya kita, ini masuk ke hati baru. Wal afidah. Afidah ini belum ke kolbu ya. Al afidah kemarin ya, hati permukaan itu, radar terluarnya hati itu afidah. Nah, kepekaan, peka. Oh sedih. Nah, kemudian baru masuk ke kalbu, ya bisa nangis atau bisa tergerak kita, tergerak untuk berbuat sesuatu, itu sudah masuk ke kalbu. Itu begitu luar biasanya Allah itu memberi kita itu seperti itu ya. Ini baru 3 Pak, belum yang lain, ini belum urat saraf. Ini urat-urat kita, darah yang mengalir, kemudian otak yang memerintah kita, memerintah organ kita. Kita mau minum, kenapa kok kita ngambil ini? Kok gak luput rene? Kok gak luput rene? Itu kita lupa semua itu. Dianggap itu sudah biasa. Wa qalilum minasyakirin. Ya semoga kita termasuk orang yang sedikit itu, nggak apa-apa yang sedikit itu. Tapi kita iling terus bersyukur. Wal kuruni al-kurkum washkuruli wala takfurun. Ya. Al-Baqarah ayat 152 Bapak. Maka ingatlah kepada aku pun akan ingat kepada bersyukurlah kepada aku dan janganlah kamu ingat kepada aku. Cakap. Fadhkuruni, ingatlah aku, zikir. Bukan hanya lafadznya. Ya, lafadznya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu anak kecil bisa kalau itu, Pak. Ya, kita ajarin sebentar aja sudah bisa. Subhanallah, alhamdulillah, bisa anak kecil itu. Tapi untuk ingat kepada Allah, zikrullah. Ini, fadhkuruni azkurkum. Langsung. Fadhkuruni azkurkum. Jadi Allah langsung azkurkum. Maka aku akan mengingatmu. Jadi ketika kita mengingat Allah, zikir pada Allah, sambung pada Allah, sambung, maka ketika itu juga Allah akan tahu kita. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun. Nah, ini disandingkan, dan janganlah kamu kafir, kufur. Ini maksudnya bukan kafir yang keluar dari Islam, bukan ya. Tapi kafirnya itu kafir lupa sama Allah, lupa sama pencipta kita ini. Hadis riwayat Muslim, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali orang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur, dan jika mendapatkan kesusahan atau kesulitan maka ia bersabar. Itu jurus nih, sabar syukur, sabar syukur, sabar syukur nih. Baik semua karena itu. Jadi kita dapat rezeki, kita dapat kenikmatan, itu adanya bersyukur. Kalau orang yang tidak punya basic keimanan, adanya sombong. Sombong ketika semuanya didapat dengan mudah, rezekinya lancar, semuanya lancar. Sombong adanya kalau kita nggak punya pondasi. Karena apa? Kita nggak tahu, kita nggak merasa bahwasanya ini semua yang ngasih Allah. Ilmu ini yang ngasih Allah. Ilmu yang kita dapat itu, rezeki yang ngasih Allah. Keimanan ini jenengan sakit lenggah tengeriki, sakit adem ayem tengeriki. Kali mirengan kajian niki yang ngasih Allah. Seandainya Allah tidak kasih hidayah pada kita, maka kita tidak akan berada di sini. Nah, ini kita syukuri. Mari kita syukurin. Kalau kita bersyukur, la in syakartum, balik ke tadi, la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Ini nanti ada pertanyaan tersendiri nanti. Ustaz, gimana sih maksudnya bersyukur, Ustaz? Anggap gini, naik jabatan, kepala bagian di suatu pabrik atau apa. Kita mengadakan syukuran. Apakah itu yang dimaksud bersyukur itu? Ya kita undang teman-teman tetangga kita syukuran, makan-makan, atau kita punya barang baru, motor baru atau HP baru, sing larang yang kita idam-idamkan akhirnya tercapai, kita beli, kita syukuran, ajak teman-teman yuk traktir bakso. Apakah itu syukur itu? Apa yang sebenarnya yang dimaksud oleh ulama itu, yang dimaksud oleh Rasulullah itu? Apa syukur itu sebenarnya? Asyukru, syukur itu
Al-i'tiqadu biqalbi, asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati. Maksudnya apa? Maksudnya kita itu benar-benar, ya Allah, ini air ya. Ya Allah, rezeki darimu. Rizqu minallah. Minka hadza minka ya Allah. Ini darimu ya Allah. Karena tidak semua orang bisa menikmati air minum. Saudara-saudara kita yang yang mungkin dalam kondisi di pengungsian, air minum susah, Pak. Ya kita di sini gampang, Pak. Tinggal sunduk, alhamdulillah langsung masuk tenggorokan. Rasa itu, rasa syukur itu di hati kita itulah awalnya. Dan dari hati itu menggerakkan lisan. Alhamdulillah. Lisan langsung mengucap alhamdulillah. Kita dapat rezeki, dapat transferan, transfer. Tiba-tiba ada WA. Pak, sudah saya transfer 2 juta untuk pelunasan yang kemarin. Alhamdulillah. Rezeki dari Allah. Jadi masuk ke dalam hati. Al-i'tiqadu biqalbi wal iqraru bil lisani, dan diikrarkan dengan lisan. Jadi tidak cukup hanya dengan lisan saja. Jadi dari hati itu kita harus. Kalau lisan saja kan kita berucap alhamdulillah, itu namanya pujian. Alhamdulillah itu pujian. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Di lisan. Tapi kalau di hati tidak disertai itu belum bersyukur. Dan yang ketiga, syaratnya syukur itu kita membuktikan bahwasanya kita berterima kasih kepada Allah itu dengan menggunakan apa pemberian Allah itu tadi. Allah memberi telinga untuk apa? Untuk mendengarkan yang baik-baik. Bukan hanya untuk mendengar, bukan, tapi mendengarkan yang baik. Jadi ketika kita mendengarkan yang tidak baik, mendengarkan gibah-gibah, itu berarti kita tidak mensyukuri, belum mensyukuri nikmatnya telinga ini. Mata untuk melihat yang baik-baik. Bukan hanya untuk melihat, semuanya, lisan juga begitu. Dikasih rezeki, motor baru ataupun second, pokoknya bisa dipakai. Bersyukur kita, alhamdulillah. Alhamdulillah bersyukur. Selamatan, ya syukuran ngajak koncoe ditraktir. Tapi setelah itu nggak pernah dibawa ke masjid. Nggak pernah parkir di depan masjid. Parkirnya di warkop terus. Itu belum bersyukur namanya. Jadi hakikatnya syukur tuh harus mengandung 3 ini tadi. 3 ya. Jadi dari hati dulu. Hati nanti menggerakkan lisan, alhamdulillah rezeki. HP baru. Ini ditanya HP ini. Alhamdulillah dipakai untuk syuting kajian. Sudah nanti bersaksi. HP-nya bersaksi. Dipakai untuk nge-share pengumuman kajian. Bersaksi nanti HP-nya. Dipakai untuk nyetel YouTube yang bagus-bagus. Kajian, murotal, apa. Atau tausiah dari ustaz. Itu nanti bersaksi nih. Handphone ini bersaksi semuanya. Dan bukti syukur kita ya di sini, di pemakaian ini. Bukan ketika kita menerima, bukan sekedar itu, ketika kita menerima HP baru kita alhamdulillah, kemudian traktir wong-wong kafe, konco-konco ditraktir, itu boleh, monggo. Itu suatu kita mungkin ingin bersedekah karena kita mensyukuri juga itu betul. Tapi belum selesai di situ. Ternyata bersyukur itu harus apa? Harus kita menggunakannya itu di jalan Allah semuanya. Laptop ini bersaksi nanti. Selain digawe golek duit, digawe ngisi materi kajian. Bersaksi semuanya. Semua yang kita pakai ini, tangan kita, mata kita, nanti bersaksi semuanya. Pakaian kita. Nggih wonten nggih ibu-ibu sing tumbas klambi mek digawe kondangan mawon, wonten nggih. Dituku larang-larang kondangan, waduh, gak matching iki kudunge. Kudunge golek. Mantun niku mboten digawe teng kajian, mboten didamel teng masjid salat atau minimal salat di rumah lah, minimal. Itu nanti bersaksi itulah. Ya Allah. Golek sing serasi nggih. Atau soleh. Nggih enggak apa-apa. Ya monggo nggih. Tapi itu tadi cara mensyukurinya harus apa? Kita gunakan. Ya, kita gunakan untuk ibadah. Dan sunnahnya nggih sampai sekarang ya. Saya ingat nggih almarhum ayah saya.
mengajarkan saya dulu ketika nek duwe klambi anyar gawein salat sih. Gawein salat dulu. Itu saya pakai sampai sekarang. Itu sunnah Rasulullah itu ternyata. Kalau sekarang kan unboxing karena arek-arek saiki ya. Dapat kiriman paket. Oh, teko. Paket. Nah, buka unboxing. Oh, klambine teko. Sunnahnya pakai salat dulu. Meskipun itu nanti mau dipakai kondangan ya. Atau mau dipakai sekolah nanti ya. Baju itu bersaksi nanti. Dipakai apa? Oh, dipakai sholat dulu untuk bentuk syukurnya dan bentuk ittiba' Rasul. Ya, karena kita mengikuti yang disunahkan oleh Rasulullah. Nanti ke depan kita akan bahas lagi apa penyebab-penyebabnya kita lupa bersyukur, apa saja yang harus kita syukuri, bagaimana bentuk syukur itu dan sebagainya nanti akan kita pelajari. Oke. Yang penting kita sudah paham sekarang maknanya bahwasanya bersyukur itu bukan hanya berucap hamdalah. Karena berucap hamdalah itu hanya kita memuji Allah. Apa tidak bagus, Ustaz? Bagus, silahkan dilanjutkan itu. Tapi yang lebih penting dari itu, aplikasikan. Semua pemberian Allah ini, semua nikmat, benda apapun, anggota tubuh apapun, kita pakai semua di jalan Allah. Sehingga ketika nanti ditanya di akhirat, ya, ilmu yang tak kasih untuk apa? Dipakai untuk ngisi kajian. Kesehatan dipakai apa? Untuk ikut kajian. Kemudian setelah itu apa? Dipraktekkan, diamalkan untuk keluarga, untuk sekeliling kita, teman-teman kita, diamalkan ilmunya. Kemudian sama Allah la azidannakumnya itu di situ nanti. Ditambahnya itu di situ. Setelah naik jabatan tadi saya sudah syukuran. Nanti setelah itu naik lagi jabatannya. Apa seperti itu? Bukan seperti itu yang dimaksudnya. La azidannakum itu rasa nikmatnya itu ya ditambahin sama Allah. Nikmatnya itu. Bagaimana tempe sama sambal tadi serasa wis koyok lali tonggo, lali utang. Sambal sama tempe itu saking kita syukuri, betul-betul. Itu maksudnya la azidannakumnya itu. Yang ditambah itu rasanya. Rasa nikmatnya, kita menikmatinya itu semakin nikmat. Itu. Karena itu yang mahal sebenarnya, Yang mahal itu. Berapa banyak orang-orang itu kaya sekarang itu kaya, tapi gak bisa menikmati kekayaannya. Dulu waktu muda, kerja supaya bisa makan enak. Sekarang sudah bisa makan enak, kelakon, pengen tuku rawon paling larang, beli di restoran yang paling mahal, kelakon semuanya. Tapi sudah gak bisa lagi, penyakit kabeh. Mau yang lemak-lemak, aduh kolesterol. Mau makan kacang aja, waduh asam urat. Padahal biyen sik nom-nom niku berjuang kita untuk bisa membeli yang makanan yang enak-enak itu. Karena nikmatnya itu nggak bisa terbeli oleh itu semua. Nikmat itu yang memberi Allah. Sekarang kita perbaiki rasa syukur kita, kualitas syukur kita perbaiki. Sampun? Alhamdulillah bagus, pertanyaannya yang bagus kita dapat rezeki 50.000 tadi tapi kita belikan sesuatu yang kurang manfaat, ya itu jelas sudah jelas nih, itu jelas itu kurang bersyukur karena syaratnya itu tadi syaratnya ya selain kita bersyukur dengan hati, alhamdulillah oleh saya ketemu. Kemudian alhamdulillah muncul keluar alhamdulillah itu, itu terucap ke lisan. Kemudian belum selesai toh? Selesainya nanti di manfaatnya, penggunaannya di jalan Allah apa enggak? Kalau dibelikan sayur atau dibelikan buah ya, kemudian dimakan sekeluarga buat anak-anak, itu baru nilai manfaatnya ada. Hal-hal yang mubah, misalkan hal tidak harus disedekahkan, ya tidak harus, ya kalau memang disedekahkan itu ada bagiannya sendiri untuk disedekahkan, diinfakkan atau diberikan sebagian ke anak yatim, itu bagus, itu ajaran Rasulullah. Tapi untuk hal-hal yang mubah itu juga kita harus pilih karena rezeki itu tidak hanya halal tapi thayyib. Rezeki itu tidak hanya kita diperintahkan untuk makan yang halal aja, cari yang halal aja, enggak, tapi yang thayyib. Kecuali kalau memang sudah ada semua itu, sudah ada semua. Monggo silakan, itu pilihan. Itu pilihan. Tapi untuk kita menimbang-nimbang manfaat dan madaratnya,
Kita yang bisa menimbang nilai manfaatnya. Apalagi sampai apa? Sampai yang di rumah turung belonjo sayur. Nah itu sudah jelas-jelas itu, sudah pasti jelas itu, sudah nggak perlu ditanyakan lagi. Nah, kecuali sudah cukup semua mungkin ya, dan kita nggak bisa tanpa itu, belum bisa tanpa itu, karena itu fikihnya ada sendiri, bisa dipahami kan? Bisa ya. Kalau merokoknya itu sama dengan pengajian. Tanya aneh ahli hisab. Jangan menuju masjid sambil merokok. Oke. Ini babnya bab fikih. Kalau saya tidak berkompeten membahas di sini karena harus dibuka semua dalilnya itu. Oke. Dalilnya harus dibuka itu. Apa manfaat dan mudaratnya? Bagaimana? Nah, itu awalnya. Tapi gak itu kan rokok tapi gak diinfakno. Nah, itu. Pinter golek cari pokoknya jangan apa ya, kita perbandingannya yang bagus lah gitu loh. Ya mending diinfakkan gitu loh. Ya, mending diinfakkan atau mending ya untuk anak-anak keluarga kita, untuk apa? Untuk pendidikan atau kalau misalkan untuk makanan yang intinya ada pertimbangannya lah. Jadi bukan hanya tadi apa itu halal tapi juga thayyib. Nah, thayyib itu yang baik untuk tubuh kita, baik untuk lingkungan kita. Nah, itu thayyib. Jadi syukur itu beda dengan syukuran ya. Esensinya yang beda, esensinya ya. Barangkali itu yang bisa sampaikan, semoga yang sedikit ini bisa kita ambil manfaat dan bisa kita amalkan yang terpenting. Jadi kita keluar dari sini sudah beda. Sikap kita sudah beda terhadap apa yang kita miliki, apa yang dititipkan oleh Allah itu sudah beda. Jadi pengamalan dari ilmu ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.